Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas lagi tentang materi istimpakar, materi tentang di mata kuliah istimpakar. Kita bahas tentang sekarang materi tentang fuzzy logic. Kita lihat dulu sejarahnya. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Lotfi Asgarzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Nah, fuzzy, apa itu fuzzy ya? Nah, kita lihat nih pengantarnya dulu. Nah, logika fuzzy ini ada satu logika yang dikembangkan di Amerika, ya. Namun dia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Jadi Anda lihat ini ada gambar mobil, ya, ada gambar mobil, terus ini ada satu skema, ya. Coba ini Anda perhatikan, ini saya agak coba zoom. Oke. Nah, kita zoom ya. Jadi di sini ini ada satu bentuk, ini blok, namanya blok kontrol kendali ya. Jadi di sini adalah di set course of travel. Jadi arah apa namanya? Untuk travelnya itu yang diinginkan itu nanti arahnya kemana gitu jalannya ya. Nah kemudian ya ini arah dari travel itu dikirim ke sini ya, dikirim ya, kita apikan aja dulu ini ya, apikan dulu ini ya, kirim ke driver, nah ke driver nanti dia akan ikuti steeringnya sesuai dengan arah travel yang ingin dituju, dan ini mengendalikan sebenarnya otomobil. Jadi kalau kita sekarang udah mulai kenal namanya autonomous ya. Jadi ada mobil yang bisa dikendalikan ya. Apa mobil yang bisa jalan sendiri. Nah, ini sebenarnya ide dasarnya salah satunya dengan konsep model logika fuzzy seperti ini. Tapi saat ini sebenarnya algoritma itu lebih berkembang, tidak hanya pakai fuzzy ya. Tapi ini kita lihat contoh sederhananya. Kemudian ini automobilnya berjalan. Nah, pada saat dia berjalan di sini ada visual dan taktilnya. Jadi ada visual sama arahnya ini. Apakah ada kesalahan atau tidak? Nah, misalnya ada kesalahan, ya, nah, di sini ada sinyal balik. Jadi setiap dia jalan ada namanya sinyal balik. Ini kita sebut namanya umpan balik. Nah, sinyal balik ini nanti akan menghasilkan suatu error kalau memang tidak sesuai. Contohnya, ini kan jalurnya di sini. Nah, tiba-tiba mobilnya ada di sini ada halangan gitu ya, ada halangan. Nah, tentunya dia nanti harus putuskan. Oh, ini saya harus melewati halangan ini. Tentunya dia nggak bisa lewat halangan ini karena mobil ini nggak bisa lewat, ya, asumsinya nggak bisa lewat. Nah, maka dia akan agak berbelok ke kanan. Nah, berbelok ke kanan tentunya nanti dia akan melewati garis ini. Nah, karena melewati garis di sini tentunya dia nanti ada error. Nah, berapa errornya? Nah, tentunya nanti errornya harus dikoreksi. Ya, dikoreksi artinya dia tidak ke kanan terus, tapi nanti akan kembali lagi, gitu ya. Nah, ini proses di sini nanti akan bekerja. Ya, bekerja kalau ada error, jadi error tidak sesuai. Tapi kalau lurus, nah, errornya berarti 0. Kalau 0 berarti tetap sesuai ya. Nah, fuzzy logic ada di mana perannya? Fuzzy logic perannya adalah bahwa kalau tidak menggunakan fuzzy logic atau kasus kendali seperti ini harus betul-betul akurat. Tapi kalau seperti di sini kan seperti tadi, kalau di sini ada batu, ini ada error. Errornya boleh sampai seberapa jauh gitu ya. Apakah errornya boleh jauh sekali atau boleh dekat. Nah, gitu ya. Jadi kalau fuzzy logic nanti dia akan berperan di situ. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, jadi fuzzy itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia adalah logika samar. Ya. Jadi dia ada logika tapi logika samar. Kalau logik itu kan jelas ya, 0 1. Misalnya kita saklar lampu, ya udah jelas saklar lampu itu kalau nggak hidup mati, hidup ya saklarnya on, mati ya saklarnya off. Ya, nah itu itu yang disebut dengan logika. Nah, tapi kalau logika fuzzy itu dibuat samar. Nah, kenapa dibuat samar? Nanti kita lihat di pembahasan di slide berikutnya di sini. Kita bahas di sini dulu ya. Kemudian banyak dijual produk elektronik buatan Jepang menerapkan prinsip logika fuzzy seperti mesin cuci, AC dan lain-lain. Ya. Nah, ini kok logika fuzzy juga mesin cuci atau AC. Nah, saya ambil contohnya paling mudah adalah AC. Nah, AC ya, AC kan ada tahu ya, air conditioner ya, dia ada pendingin ruangan. Nah, pendingin ruangan yang disebut definisi dingin tiap orang kan berbeda. Ya, berbeda. Nah,
perbedaan tiap orang ini tentunya kadang-kadang bisa menjadi satu masalah kalau dibuat menjadi satunya tegas bahwa yang disebut dingin dengan adalah suhunya di bawah 22 derajat Celcius misalnya. Tapi bisa jadi orang yang biasa hidup di suhu 30 derajat, 35 derajat, begitu dapat suhu 23 derajat dia sudah kedinginan. Ya, nah, artinya divisi dingin ini bisa bergeser. Nah, logika fuzzy itu dia akan nanti mengakomodir. Jadi daerah-daerah yang masih area awalnya abu-abu, ya, apakah ini masuk dingin ataupun tidak, ya. Nah, itu di contoh AC. Begitu mesin cuci. Nah, kan definisi bersih atau definisi baju ini sekian kilo itu kadang-kadang bisa berbeda-beda gitu ya. Artinya sekian kilo itu airnya apakah harus tepat misalnya 5 kilo. Nah, 5 kilo itu apa misalnya kalau 5 kilo airnya sekian liter gitu ya. Tapi misalnya yang dicuci satunya pakai cil, satunya pakai bukan cil. Tentunya waktu mencucinya bisa jadi berbeda-beda. Kalau manual kan tentunya yang mengoperasikannya dia sudah tahu, oh ini dicuci, ini misalnya bahannya banyak yang tipis-tipis, udah ini nggak usah terlalu lama. Tapi kalau misalnya yang dicuci bahannya tebal-tebal, mungkin relatif lebih lama untuk dilakukan pencucian di situ. Nah itu ada hal yang sifatnya tidak pasti di situ. Nah logika fuzzy adalah dia mengakomodir hal tersebut. Ya. Jadi fuzzy ini sudah mulai diterapkan banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga intelijensia buatan, ya, atau kejelasan buatan. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, tidak pasti, ketidaktepatan, impresis, noisy, dan sebagainya. Jadi ada kasus-kasus yang sifatnya tidak fix, ya, tidak pasti, banyak bergeser seperti tadi. Dingin itu juga berbeda definisinya, panas juga bisa berbeda, ya. Nah, ada ketidakpastian, ketidaktepatan. Nah, fuzzy pada masalah-masalah seperti itu. Logika fuzzy menjembatani bahasa mesin yang presisi, ya, menjembatani bahasa mesin yang presisi ke bahasa manusia menekankan pada makna atau arti atau signifikan. Ya, coba nanti kita lihat di slide berikutnya, ya. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Nah, ini ada lihat ya. Ini ada dua kasus ya. Di sini ada orang berdiri, di sini ada benda jatuh. Ya, kita lihat antara presisi dan signifikan. Nah, kalau presisi apa? Presisi ya. Presisi yang mengatakan itu ada benda berat 1,5 ton, ya, beratnya yang mendekati kecepatan kepala Anda dengan kecepatan 4,5,3 meter per detik. Anda bayangkan berarti 1 detik dia bergerak dengan kecepatan 40 meter. Dalam 1 detik bisa 40 meter. Cepat sekali ya. Nah, baru berpikir begitu, ini baru bilang sudah begitu dia sudah mengatakan hal tersebut, belum sempat dia bilang ini udah ketimpa duluan. Ya, kalau presisi seperti itu. Jadi apakah saya melakukan tindakan harus dilihat dulu di sini. Nah, itu kalau sebutnya presisi. Tapi kalau sebutnya signifikan, nggak usah banyak berpikir, langsung bilang lock out, ya, awas, langsung menyingkir sehingga dia tidak tertimpa. Nah, itu signifikan. Nah, logika fuzzy adalah melihat kepada hal tersebut, ya, artinya dia tidak perlu tepat-tepat sekali untuk bisa mengambil keputusan, ya, dia agak area-area abu-abu pun dia sudah bisa mengambil keputusan, ya. Nah, ini kamu bisa, ini kan cukup melihat apakah besi atau kapas. Mungkin kalau di kapas ya nggak secepat ini gitu ya kecepatannya, tapi besarnya mungkin juga sama, ya, jadi lebih santai. Tapi kalau besi ya ini harus signifikan segera untuk dia untuk pinggir, ya, kalau nggak ketimpa. Nah, itu yang disebut namanya presisi dan signifikan. Nah, kemudian berikutnya ini contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Misalnya, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Nah, menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Nah, jadi ada kata apa? Kurang lebih dan kata agak. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang tidak, kalau secara logik jadi tidak pasti, ya, tinggi atau tidak, langsung mengatakan begitu. Tapi kalau ini kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Nah, kemudian contoh 2, ya, ketidakpastian.
kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Jadi udah agak masuk pelan, tapi masih pelan juga, gitu ya. Tambahi kata agak. Ya, jadi tidak pelan betul. Ya, karena definisinya 20 km per jam. Nah, kalau logika biasa itu yang logika tegas mengatakan bahwa ini tidak pelan. Padahal apa signifikasinya gitu ya kita lihat. Ya, cuma sekian penambahannya hampir tidak terasa. Ya. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit dan sebagainya. Ya, agak, suka, lebih suka, suka sekali, sangat setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu hal yang ketidakpastian. Nah, logika fasi bisa menjabati hal tersebut. Nah, bagaimana pembentukan? Ya, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan suatu himpunan fasi. Nah, logika fasi dikembangkan dari teori himpunan fasi. Himpunan klasiknya sudah dipelajari selama ini disebut dengan himpunan tegas atau Cripps set. Di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur dalam himpunan dinyatakan lebih tegas. Apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan? Untuk sembarang himpunan A, nah, misalnya ini ada satu himpunan ya. Jadi kalau ini kan tadi ya saya kembali ke sini, ini tegas ya. Nah, jadi tegas itu langsung anggota atau bukan anggota. Nah, ini contohnya ya. Sebenarnya himpunan A, sebuah unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Contoh ya, himpunan A adalah 0, 4, 7, 8, 11. Maka 7 adalah elemen dari A. Kenapa? Karena di sini. Kalau 5 gimana? 5 bukan elemen dari A. Ya. Jadi X ini ya nanti tinggal dilihat ya, itu tegas. 8 ya elemen A. 9 bukan elemen A. Nah, itu tegas. Ya. Nah, sekarang kita kalau di himpunan fasi ya, tapi ini kita lihat dulu, coba masih di himpunan tegas ya. Fungsi karakteristik dikembangkan dengan X mendefinisikan apakah satu unsur semesta bicara mengandung anggota suatu himpunan atau bukan. Nah, jadi kita juga bisa mendefinisikan dia anggota atau bukan. Kalau ini, kalau tadi kan kita menggunakan elemen atau bukan elemen. Nah, kalau kita di sini, kita coba di sini bahwa kalau elemen A maka dikasih nilai 1. Kalau bukan elemen A dikasih nilai 0. Jadi semacam indikator. Ya. Nah, contoh, misalkan X 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A adalah himpunan bagian dari X. Ya, dalam hal ini A sama dengan 1, 2, 5. Nah, di sini ada X ya ini, terus A-nya 1, 2, 5. Nah, kita lihat dari X ini anggota himpunan ini A bukan ya. Nah, kita menyatakan A sebagai, nah sekarang misalnya 1, 1 ya. Nah, dia soalnya 1 di sini, 1 di sini anggota. Nah, maka di sini 1. Ya, kenapa? Karena di sini ada ya. Kemudian 2, 1. Nah, 2 kenapa 1? Karena anggota juga ya. Ini 2, di sini ada 2, berarti anggota. Kemudian 3,0. Loh, kenapa 0? Karena dia bukan anggota. Kenapa? Karena di sini tidak ada angka 3. 4 juga 0. Kemudian 5 juga 0. 5 1. Maaf ya. 5 juga 5 1 karena di sini ada. Kemudian 6 di sini adalah 0. Nah, ini ya. Ini yang disebut sebagai keanggotaan, tapi definisikannya dengan angka kalau 1 anggota, kalau 0 bukan anggota. Nah, sekarang kita kembali ke fasi ya. Sekarang tinjau V himpunan kecepatan pelan yaitu V 20 km per jam. Apakah kecepatan V 20,01 km per jam termasuk kepada himpunan kecepatan pelan? Nah, menurut himpunan tegas, 20,01 km per jam bukan elemen dari V. Ya, nah, jadi bukan elemen karena dia sudah tidak lagi bernilai 20 km per jam karena maksimumnya itu masuk pelan. Ya, batasnya. Berarti kalau 19 km per jam dia masuk kecepatan pelan. Nah, tapi kalau 20,01, walaupun bernamanya kita lihat tidak terlalu signifikan gitu ya, tidak akan ada bedanya gitu ya. Tapi tidak masuk lagi ke dalam himpunan pelan. Nah, itu kalau di tegas. Tapi kalau fasi dia bisa. Nah, tapi apa? Nanti di sini tetapi diturunkan derajat keanggotaannya. Nah, inilah dalam himpunan fasi. Nanti kita akan mengatakan daerah-daerah yang tidak tepat
ya dengan angka tersebut, tapi bisa anggota, kita katakan dia anggota dengan derajat keanggotaannya yang nanti diturunkan. Ya. Nah, kita lihat derajat keanggotaan di lingkungan Fuzzy. Jadi sekarang ada istilah namanya derajat keanggotaan. Di dalam teori himpunan Fuzzy, keanggotaan satu elemen dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership, yang nilainya terletak dalam selang 0 sampai 1. Nah, ini jadi satu keanggotaan yang nilainya terletak di antara 0 sampai 1. Ya. Jadi kalau tadi kita kembali ke sini ya, kalau di sini kan dikatakan satu anggota, 0 bukan anggota. Nah, tapi kalau di Fuzzy, di sini adalah dalam area selang. Nah, ada yang perhatikan di sini pakai kurung kotak ya. Ini artinya selang 0 sampai 1, bukan 0 dan 1. Ya, kalau anggota kurung awal dia anggota. Ya, 0 1. Tapi kalau di sini selang. Selang berarti ada semacam rank dari 0 sampai 1. Derajat keanggotaan ditentukan dengan fungsi keanggotaan ya. UA dengan X adalah selang dari 0 sampai 1. Ya. Nah, bandingkan dengan tegas. Kalau tegas kita tulisnya begini ya. Ya, kalau UA ini kan derajat keanggotaan di sini. Nah, ini XA adalah X ya, X dengan ini berada 0 atau 1 ya. 0 bukan anggota, 1 anggota. Derajat keanggotaan, apa sih arti derajat keanggotaan? Nah, derajat keanggotaan adalah di sini jika UA X sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh. Nah, ini jadi derajat keanggotaan itu nanti kita bagi-bagi ya. Kalau dia sama dengan 1, UA X-nya sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Jadi kalau ini sama persis ya. Sama persis atau masuk area tadi misalnya di bawah 20 km per jam, nah, berarti dia anggota penuh. Karena kecepatan pelan maksimum 20 km per jam. Misalnya 15 km per jam, maka dia anggota penuh. Nah, jika UAX sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Ya, jadi kalau di sini bukan, kalau 0, maka dia bukan anggota. Nah, ini kalau seperti tegaskan hanya dua ini. Satu anggota, ini bukan anggota. Nah, tapi kalau di sini kita menyebutnya bukan anggota saja, tapi anggota penuh. Tapi kalau 0 bukan anggota. Nah, bagaimana berada jika dia di antara 0 sampai 1? Nah, jika UAX sama dengan U, nah, jadi bukan satu nilai, bukan 1, bukan 0. Dengan U-nya ini berapa? Berada di antara 0 sampai 1. Berarti berapa angkanya? 0,1, 0,001, sampai berapa? Sampai 0,99999 belum 1. Ya, 998, 99, ya, 5 misalnya. 0,99991. Nah, itu dia masih di area di sini ya. Maka X adalah anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar U. Nah, jadi dia anggota tapi ada namanya derajat keanggotaan. Kalau di sini kan langsung katakan anggota penuh, kalau ini bukan anggota. Kalau ini anggota dan derajat keanggotaan sebesar U. Nah, U-nya itu berapa? Di antara 0 sampai 1. Ini kita lihat contohnya ya, contoh-contoh kasus ya menunjukkan himpunan Fuzzy. Nah, seperti ini misalnya. Kita buat menulisnya seperti ini ya. X1 UAX1, X2 UAX2, XL UAXL. Ya. Ini maksudnya nanti apa namanya? Komponennya, nah, dia masuk derajat anggotanya gimana? Anggotakah? Bukan anggotakah? Ya. Atau anggota dengan nilai tertentu. Nah, kita lihat contoh kasus di sini ya. X adalah becak, sepeda motor, mobil VW lah saya nyebutnya ya. Mobil VW, kemudian ada mobil Kijang, ada mobil Carry ya. Mobil Toyota Kijang ya, Anda bisa kebayang. Mobil Toyota Kijang, mobil zaman dulu. Sekarang sudah tidak ada ya. Terus ada mobil Carry. Ya, mobilnya tidak ada hidungnya ya. Nah, jadi mestinya ada di bawah kursi drivernya. Kemudian di sini A adalah himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk bepergian jarak jauh oleh keluarga besar, terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Nah, kita lihat ini dari semua kendaraan ini mana masuk kategori yang nyaman dipakai jarak jauh oleh keluarga besar, ada ayah, ibu, dan anaknya 4. Nah, Anda langsung bisa terbayang ya, becak. Gimana caranya kalau becak ya? Becak kan pakai tenaga manusia ya, di boseh gitu ya. Jadi nggak mungkin bisa jauh. Sehingga dikatakan becak adalah bukan anggota yang A. Maka dikatakan becak
UAX-nya sama dengan 0. Jadi becak, X-nya becak, maka UAX-nya adalah sama dengan 0. Artinya tidak anggota. Kemudian berikutnya adalah mobil sepeda motor dulu, ya, sepeda motor. Sepeda motor, nah ini sulap ya. Mungkin kalau sekarang sebenarnya bukan anggota lagi. Tapi kalau kita bicara zaman dulu, mungkin bisa jadi, ya, bisa jadi bahwa sepeda motor bapak ibunya sama anak 4 orang, ya, entah didudukin di sebelah mana gitu ya. Kalau masih kecil-kecil mungkin mungkin bisa aja terjadi seperti itu gitu ya, tapi ini mungkin kalau sekarang bukan anggota. Tapi kalau perlu dipaksakan maka nilainya adalah 0,1. Apa artinya? Dia masih anggota tapi derajat keanggotanya 0,1, hampir bukan anggota karena dia hampir 0 ya. Kemudian berikutnya ada mobil VW. Anda bisa kebayang mobil VW sebutnya apa ya sekarang itu, VW kodok ya, jadi bentuknya bulat itu, ada banyak aja ya, kayak mobil Herbie ya, mungkin ada pernah lihat film Herbie. Nah, di sini ada mobil VW. Nah, dengan seperti ini, ayah ibu di depan, di belakang 4 orang anak. Mungkin kalau masih kecil-kecil bisa, tapi kalau udah besar rasanya jadi gak nyaman. Maka dia masih anggota juga, tapi gak anggota penuh, 0,5. Nah, berikutnya adalah misalnya mobil Kijang, ya, Toyota Kijang. Anda bisa bayangkan di mobil ini cukup besar, ya, cukup besar, sehingga kalau 4 orang anak, terus kemudian bapak ibu, udah pasti masih nyaman. Maka dia kita katakan anggota penuh 1,0. Nah, mobil carry saya pikir juga cukup besar. Hanya karena ini ada komparasi sama, karena adanya komparasi sama mobil Kijang, tentunya relatif lebih nyaman mobil Kijang. Walaupun ini tentatif gitu ya, tergantung juga kondisi. Tapi kita ambil asumsi ini lebih besar, ini lebih kecil, sehingga dia juga masih nyaman, tapi belum anggota penuh, yaitu 0,8. Maka kita menulisnya dalam himpunan fazi, becak 0, sepeda motor 0,1, mobil VW 0,5, mobil Kijang 1, mobil carry 0,8. Nah ini cara penulisan seperti ini. Jadi X1 nya becak, ini UX nya 0. Oh berarti bukan anggota. Oh anggota tapi 0,1. Oh masih anggota 0,5. Oh anggota 1. Oh ini anggota penuh. Mobil carry 0,8. Nah ini kita bisa menulis seperti ini. Bisa juga dengan cara 2, dengan menyebut fungsi keanggotaan. Misalnya bernilainya kalau dia bernilai menerus, jadi seperti satu persamaan ya. Di sini himpunan bilangan real yang dekat dengan 2, maka dalam himpunan fazi kita tulisnya A sama dengan X UAX, di mana UAX-nya adalah 1 dibagi 1 tambah X min 2 dikuadratkan. Nah, maksudnya begini, bagaimana ya? Nah, ini saya contohkan seperti ini. Saya tulis di sini. Oke. Misalnya angka berapa nih? Angka 3. Nah, kalau angka 3 di sini, maka tulisnya jadi 1 ya. 1 tambah huruf. Maaf ini kurang bagus ini karena pakai mouse. Kuadrat. Nah, berarti hasilnya berapa di sini? 1 per 3 kurangi 2, 1 ya. 1 kuadrat 1, berarti 1 tambah 1, 2. Berarti ini 2. Oh, berarti kalau 3 sebagai himpunan bilangannya dekat dengan 2, dia masih anggota, tapi derajat keanggotaannya 0,5. Nah, itu. Jadi, cara tulisnya seperti ini juga bisa. Jadi, kita menulisnya dalam bentuk persamaan X, UAX, di mana UAX adalah persamaan ini. Ya. Bisa juga dengan menuliskannya sebagai bentuk diskrit, ya. Jadi, bentuknya dibentuk integral seperti ini. Jadi UAX, X1, UAX2 dan seterusnya ya. Dibentuk seperti ini ya, atau untuk X diskrit kita bentuk integral UAX per X ya, dengan X sama 1/7. Oke, ini cara menuliskannya. Ya. Nah, kemudian contoh himpunan fazi, ada himpunan bilang bulat positif, bilang bulat yang dekat dengan 10 ya. Nah, jadi di sini yang ada 10, jadi sini ada 7, ada 8, 0,5, ada 1. Nah ini kan 1 kenapa anggota penuh, 11, 0,8 dan seterusnya ya. Ya, ini cara penulisan. Kita lanjutkan lagi. Jadi perbandingan Kripf set dan Fancy set itu seperti ini. Jadi Kripf set itu tegas ya, langsung mengatakan tegas. Anggota bukan anggota. Oh, maaf. Nah, kalau yang ini adalah anggota, tapi di sini ada area abu-abu. Ya.
Atribut dalam himpunan fuzzy, ya himpunan fuzzy punya dua atribut, yaitu sebut namanya linguistik. Nah, Anda bisa menyebutkan dengan suatu linguistik berarti suatu makna, ya satu konteks ya, panas, dingin, tua, muda, pelan dan sebagainya. Numerik yaitu nilai menunjukkan ukuran variabel fuzzy 35, 78, 112, 0, minus 12 dan sebagainya. Nah ini dalam bentuk numerik.